Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata kuliah Etika Profesi akan menjelaskan mengenai database administrator dalam sisi etika profesi. Sebelum ke materi, alangkah baiknya kami berkenalan terlebih dahulu. Saya Bagus Triatmojo. Saya Muhammad Haidar Halil Atallah. Lalu ada Adam Abdur Rozak dan Imam Nuralim yang nampaknya sedang sibuk ya. Jadi hanya kami berdua yang ikut presentasi. Di sini yang pertama, deskripsi pekerjaan. Database administrator adalah seorang yang mengatur, mengelola, dan mengamankan data di satu sistem atau lebih dengan tujuan data bisa tersaji kepada user. Banyak orang yang mengira bahwa DBA atau Database Administrator adalah profesi yang sama dengan data administrator. Sementara itu, menurut Geeks for Geeks, peran DBA lebih luas dibandingkan data administrator. Data administrator biasanya bekerja untuk membuat atau mendesain basis data, terus menganalisis dan memantau kebutuhan basis data, lalu memastikan keamanan datanya, membuat, mengolah, dan memelihara basis data tersebut. Sedangkan untuk data administrator DA itu hanya menyaring data yang relevan, terus memantau aliran data di seluruh organisasi, terus merancang model data berbasis konsep. Jadi database administrator itu ibaratnya yang menyusun database-nya, lalu data administrator itu yang masukin lah. Intinya itu kayak menyaring datanya biar masuk ke database gitu. Nah, di database administrator itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada sistem database administrator, dan yang kedua ada application database administrator. Sistem dan application. Jadi secara umum peran seorang administrator basis data DBA melibatkan aspek teknis dalam manajemen database, termasuk pembaruan perangkat lunak dan penyelesaian masalah kode. Sedangkan untuk application database, administrator adalah seorang yang memiliki tanggung jawab yang luas terkait penggunaan database. Tugasnya mencakup seperti merancang arsitektur datanya, model data, dan mendukung penggunaan database dalam aplikasi tertentu. Selain itu, pemahaman tentang desain dan implementasi keamanan database juga penting untuk posisi ini. Lalu untuk keahlian yang harus dimiliki oleh database administrator, ada beberapa ya, ini yang basicnya saja. Yang pertama harus bisa SQL, jelas, karena database kebanyakan menggunakan SQL, lalu Unix, lalu ada Linux, jelas, lalu ada Oracle. Oracle itu framework database relasional yang melibatkan SQL di dalam pengelolaan database-nya. Oracle juga biasa dipahami sebagai sistem manajemen database relasional. Mirip seperti SQL, Oracle juga bisa berjalan dalam platform besar seperti Unix, Linux, dan macOS. Lalu Windows, jelas ya. Windows kan penggunanya banyak ya, jadi harus ngerti tentang Windows OS terutama. Lalu dan lain-lain lah, ada banyak lah seperti analytics skill, terus problem solving, communication skill ya, kayak soft skill yang dasar lah harus dimiliki oleh pekerja. Nah, untuk organisasi yang untuk profesi DBA ini sebenarnya tidak ada satu organisasi yang secara khusus untuk mengatur atau mewakili semua DBA di dunia, tidak ada. Namun ada beberapa organisasi, asosiasi yang berfokus pada pengelolaan database dan teknologi terkait. Beberapa di antaranya di sini ada Microsoft Certified Microsoft Azure Database Administrator, adalah sertifikasi yang ditawarkan oleh Microsoft untuk para profesional yang mengkhususkan diri dalam administrasi database di lingkungan Azure.
Microsoft Azure itu adalah platform cloud computing milik Microsoft. Nah, sertifikasi ini menilai kemampuan seseorang dalam merancang, mengelola, dan mengamankan dan memelihara solusi database di Azure. Lalu jelas ya, ada Oracle Certified. Ini adalah sertifikasi yang dikeluarkan oleh perusahaan Oracle sendiri. Sertifikasi ini dirancang untuk mengukur kemampuan dan pengetahuan seorang profesional dalam mengelola dan mengadministrasikan produk database Oracle. Di Oracle ini ada 2 certified yang terkenal ya, yaitu OTA, Oracle Database Administrator Certified Associate, lalu OCP, Oracle Certified Professional. Yang untuk OTA sendiri itu sertifikat dasar ya, yang menilai pemahaman dasar tentang administrasi database Oracle. Sedangkan untuk OCP, Oracle Certified Professional, ini sertifikat yang lebih lanjut, menguji dan mengukuhkan kemampuan dalam administrasi database Oracle. Lalu ada sih lebih ke komunitas yang besar. Di sini ada contohnya, itu ada di Association for Computing Machinery (ACM) di Amerika Serikat dan British Computer Society atau BCS di Inggris. Untuk kayak komunitas yang besar tentang database. Isu etika yang terkait. Untuk isu etika yang terkait pada profesi database administrator ini ada berbagai macam. Yang pertama, privasi dan keamanan. DBA memiliki akses penuh ke data yang disimpan dalam database, penting untuk menjaga privasi dan keamanan data yang disimpan, menghindari penyalahgunaan akses, dan melindungi data dari ancaman keamanan. Menggunakan akses ini dengan etika dan adalah kunci. Untuk yang kedua, penggunaan data. DBA harus menggunakan data yang dikelola dengan etika. Menggunakan data untuk kepentingan pribadi atau merusak orang lain adalah pelanggaran etika yang serius. Yang ketiga, konflik kepentingan. DBA tidak boleh memanfaatkan posisi untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau untuk memengaruhi keputusan bisnis yang tidak etis. Untuk contoh kasusnya, ada seorang profesi DBA yang bekerja di salah satu perusahaan besar. Ia ditugaskan untuk keluar kota dan ia di sana akan mengurusi sebuah cabang dari perusahaan tersebut. Tetapi pada saat ia telah tiba di sana, ada seseorang yang ia kenal yang bekerja di cabang tersebut. Ternyata itu teman sewaktu ia kuliah bersama dahulu, dan sekarang ia bekerja di satu perusahaan yang sama. Pada saat bertemu, temannya ini bertanya kepada ia tentang jabatan yang ia dapatkan di perusahaan tersebut. Ia menjawab seorang DBA, dan temannya ini bangga terhadapnya. Akan tetapi dalam percakapan tersebut, temannya ingin mengajak untuk berbisnis dengannya. Ia diiming-imingi dengan pendapat yang lebih jauh lebih besar dari tempat yang sekarang ia bekerja. Pada saat itulah temannya menanyakan tentang data-data atau file yang menyangkut tentang perusahaan, karena bisnis yang ditawarkan ini mempunyai maksud untuk menjual aset-aset penting perusahaan agar perusahaan tersebut menjadi tidak mempunyai saingan lagi. Setelah dijelaskan, ternyata dia ingin mencoba bisnis tersebut, dan akhirnya perusahaan pun menjadi rugi besar karena ulah seorang DBA tersebut. Solusi atau pemecahan kasus tersebut, seorang profesi DBA mempunyai tanggung jawab yang cukup berat terhadap yang ia kerjakan, karena hal-hal semacam itulah yang bersifat rahasia perusahaan yang tidak boleh dipublikasikan. Karena itu, seorang DBA harus mempunyai prinsip yang kuat agar tidak mudah gampang terpengaruh oleh hal-hal yang tidak etis
terhadap profesi IT, DPA, dan pihak lainnya. Seharusnya dibuat sebuah badan yang mengatur tentang kode etik atau hukum seorang profesi IT atau DPA agar dapat membuat aturan-aturan atau kode etik yang jelas tentang apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan seorang profesi IT DPA tersebut. Ini juga harus ada peran dari pemerintah sebagai pelaksana dan juga sebagai regulasi dari aturan-aturan tersebut. Kasus ini tidak akan terjadi bila pemerintah ikut berpartisipasi dalam memberikan perhatian lebih kepada pekerja IT atau DPA. Seperti ini juga menghargai sekaligus menghormati sebagai seorang pekerja profesi IT atau DPA di Indonesia. Cukup sekian dari kelompok kami. Jika ada salah kata atau mungkin ada yang ingin didiskusikan, boleh langsung ketik di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.